Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairul huda awsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dilalah wa kullu bidalalatin finnar. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah dan alhamdulillah, segala puji bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis taklim yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis taklim, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru, jiran, tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin, muslimat dan mukminin dan mukminat. Adapun di dalam pelajaran kita pada hari ini yaitu al-hadisul awalu, yaitu masalah tentang hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu artinya jika kita Pak Singa atau yang disebut dengan orang nang cakau. Kalau bahasa Banjarnya itu orang nang cakau benar. Yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita tahu kayak apa itu jar kita riwayat-riwayat daripada Sayyidina Umar, kenapa jadi disambat atau dipanggil dengan Abi Hafsin, yaitu orang yang jagau. Radhiyallahu anhu qala, nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Umar yang berkata, sami'tu jersidin, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar artinya Sayyidina Umar ini langsung mendengar dengan Rasulullah, tidak melalui perantara, tidak melalui siapapun, yaitu dengan antara mulut ke telinga, langsung mendengar dari Rasulullah. Apa jersidin? Yaitu yaqulu, maka bersabda Nabi, ujar Nabi, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Amal dengan niat. Bin niyati, jakanya bin niyati itu dengan satu niat saja, tapi karena bin niyati yaitu dengan banyak niatnya. Kita hendak mandi itu perlu dengan niat. Kita hendak berudu itu perlu dengan niat. Kita jadi itu hendak beriktikaf perlu dengan niat. Kalaunya di dalam berudu tertinggal kita niat, hukumnya batal wudunya. Batal. Atau misalnya hendak mandi junub, kan mandi junub ini bisa disebabkan dengan bermimpi atau berhubungan intim lawan istri. Maka itu apabila tertinggal daripada niat, maka itu batal hukumnya lah. Atau di dalam sembahyang misalnya pulang niatnya tertinggal, maka itu batal juga. Kalau di dalam sembahyang atau di dalam solat, itu namanya ada guru kita bahar itu nang melakukan qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, artinya mengqasad sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Nah, jadi di dalam sembahyang atau di dalam solat itu jadi kita harus berniat sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Jadi yang di dalam takbiratul ihram itu disertai dengan niat. Apabila takbiratul ihram didahulukan, misalnya Allahu Akbar, hanya berniat sahaja aku sembahyang fardu zuhur, maka itu sembahyangnya batal. Atau misalnya niat yang didahulukan, baru takbiratul ihram sahaja aku sembahyang fardu zuhur, betul hanya Allahu Akbar, maka itu batal. Artinya di dalam sembahyang qasdu syai'i muqtarinun bil fi'li, yaitu mengqasad sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Kalau kada diperbuat itu berarti lain niat lah.
Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja bagi di setiap perkara barang kadar yang diniatinya. Artinya kayak gini, hanya saja bagi di setiap sesuatu tuh hanya kadar yang diniatinya aja yang dapat kena di akhirat. Yang kadar diniatinya itu kada dapat. Artinya apa? Kalau di dalam sembahyang itu kada berniat berarti kada sah. Berarti kada dapat di akhirat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah. Dan barang siapa yang adalah hijrahnya tadi itu kepada Allah dan Rasulnya, wa rasulihi dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah, maka hijrahnya itu ila Allah wa rasulihi, maka kepada Allah dan Rasulnya juga. Bilanya kita hijrah kita itu kepada Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, fama wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang adalah hijrahnya tadi bagi dunia yang ingin diraihnya, dunia yang ingin dicapainya, atau misalnya dengan perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada barang apa yang ditujunya juga. Kada mau kalau hijrahnya itu karena dunia, maka itu aja yang dapat, kada dapat dikata kepada Allah dan Rasulnya. Tanamkan niat bujur-bujur. Masuk ke dalam pesantren, apa niat kita? Bujur-bujur. Jangan masuk ke dalam pesantren untuk melakukan sesuatu yang kurang berfaedah. Itu karena itu aja yang dapat. Masuk ke pesantren misalnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi agama. InsyaAllah akan dapatkan. Adapun hadis yang kedua, al-hadis tsani. Hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar radhiyallahu anhu pula berkata, bainama, pada suatu hari kami jisidin julusun inda Rasulillah, dia duduk kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin idza tala'a alaina, tiba-tiba pas kami hatan dudukan tu Sayyidina Umar, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis, ya bi, itu nang bersangatan putih benar bajunya. Pakaiannya putih benar. Syadidus sawadi sya'ari, yang bersangatan hitam benar rambutnya. La yara alaihi asarus safar, tiada melihat, ujar Sayyidina Umar, kami alaihi atasnya itu daripada tiada melihat atasnya itu bekas-bekas di dalam perjalanan, kadada bekas musafir kah, kadada. Punya orangnya luar biasa bersih, putih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tiada mengenal daripada kami akan seseorang itu Yusidin. Kadada lalu pang mengenalnya, seikut-ikut kadada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, maka menyandarkan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka menyandarkan kakinya tuh kepada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersandar ya, kanya bahasa kami itu batatai lah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhadhaihi, dan meletakkan tangannya itu ala fakhadhaihi, yaitu di atas lutut. Wa qala, dan berkata. Siapa yang berkata? Nang berkata tu nang laki-laki nang baju bersangatan putih. Habis itu ulang nang rambutnya hirang, tidak terlihat daripada perjalanan. Itu yang berkata seorang laki-laki tadi. Apa kata laki-laki tadi? Ya Muhammadu akhbarni anil Islam. Ya Muhammad, khabarkan daripada Islam. Khabarkan aku daripada Islam. Ujar laki-laki tadi, menyuruh memadahi jaka ibarat itu, padahi pang aku nih Islam itu apa. Dipadahkan oleh Rasulullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu, Islam, anta syahada,
anta syahada alla ilaha illallah, bahwasanya menaikkan saksi tiada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan mendirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasuma ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika jisidin mampu ilahi atasnya seseorang yang hendak berhaji tadi, sabila yaitu di dalam perjalanan. Inilah yang dimaksud dengan rukun Islam. Nah, qala sadaqta. Nah, berkata pulang laki-laki yang menakuni si Nabi tadi, qala sadaqta, ujar laki-laki tadi, bujur engkau. Wah. Artinya nih gini, maka ujar Sayyidina Umar pulang, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna lahu, maka heran kami ketika laki-laki tadi berkata sadaqta, maka bujur engkau. Fa'ajibna lahu, maka heran ujar Sayyidina Umar kami, lahu bagi seseorang tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, orangnya nang betakun, orangnya pulang nang membujurakan. Artinya kayak gini, ulun nang betakun, ulun nang membujurakan, ulun betakun lawan ini, ulun nang membujurakan apa? Sodok tak bujur lah. Jadi itulah nang menyebabkan buhan Sayyidina Umar heran bingung jika kita orang nang yang betakun, orang pulang yang membujurakan. Qala fa akhbirni anil iman, berkata pulang laki-laki tadi, ujar laki-laki, fa akhbirni, maka habarkan aku anil iman, daripada iman atau kepercayaan. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, bahwasanya percaya dengan Allah itu rukun iman yang pertama. Wa malaikatihi, dan yang kedua yaitu percaya kepada malaikatnya Allah. Malaikat ini banyak. Cuma yang wajib kita ketahui itu cuma ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Wajib pulang kita mengetahui tugas-tugasnya. Tugas Jibril misalnya menyampaikan wahyu kepada segala rasul-rasulnya Allah. Jadi kemarin tuh ada pertanyaan, Ustadz ya, kalaunya Jibril itu kan menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya Allah. Lantas setelah wafatnya Rasulullah itu tugasnya apa? Tugasnya seorang Jibril. Nah, kembali ke Al-Quran itu ada yang memadahkan dalil bahwa tugasnya seorang malaikat itu adalah bertasbih. Tugasnya seorang malaikat itu adalah bertasbih tugasnya. Jadi untuk sekarang itu tugasnya seorang Jibril itu bertasbih aja lagi. Kada ada lagi wahyu yang diantarakan. Bahkan tasbih ini, apalagi misalnya kita baca di toko-toko, itu bisa benar menghilangkan daripada seher-seher orang yang hiri, orang yang kada bagus, itu bisa menghilangkan. Itu tasbih fungsinya banyak benar, fungsinya tasbih lah. Adapun yang kedua yaitu malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang melata dimanapun. Itu malaikat Mikail yang membagikan rezekinya. Adapun yang ketiga malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala. Adapun yang keempat malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa lah. Adapun yang kelima Munkar. Adapun tugasnya seorang malaikat Munkar ini yaitu menanyai orang yang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Apa-apa aja yang berbuat keburukan ditakuni oleh malaikat Munkar. Adapun nakir yaitu menanyai orang yang dalam kubur berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu ditanyai oleh
oleh malaikat nakir. Adapun yang ketujuh yaitu malaikat rakib. Malaikat rakib itu kita mencatat amal baik manusia. Di setiap amal baik manusia itu dicatat oleh malaikat rakib lah. Apalagi ini mau bulan puasa. Membukakan orang itu dicatat oleh malaikat rakib. Membawa misalnya nasi misalnya memberi makani orang-orang yang puasa, itu amal dan kebaikan itu dicatat terus oleh malaikat. Atau misalnya memesankan nasi diantarkan ke pondok misalnya, itu sama dengan dicatat juga amal kebaikannya. Malah kan kalau membukakan orang yang puasa ini lebih ganal pahalanya lah. Adapun yang ke-8 yaitu malaikat atid, maka mencatat amal buruk manusia yaitu malaikat atid. Di setiap amal yang buruk manusia itu dicatat oleh malaikat. Kadakawa saat kita di akhirat kena ditakuni, itu kadakawa berdusta. Hendak berdusta misalnya, kada pernah mencuntan, kada pernah mencuri, kadakawa. Kada pernah misalnya berdusta, kadakawa. Punya di situ dicatat oleh malaikat. Adapun yang malaikat yang ke-9 yaitu malaikat Malik, dan ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Malik yaitu adalah menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Itulah jasidillah 10 malaikat yang wajib kita ketahui lah. Jangan kada tahu masalah malaikat. Kalau masalah malaikat kada tahu, kayak apa kita hendak disebut sebagai orang yang beriman. Wa kutubihi, dan percaya pulang akan kitab-kitabnya Allah. Misalnya kitab Taurat itu diturunkan dengan Nabi Musa misalnya. Injil diturunkan dengan Nabi Isa. Jabur diturunkan dengan Nabi Daud. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulihi, dan percaya dengan rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25, mulai Nabi Adam, Idris sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi yang wajib kita ketahui. Wal yaumil akhir, dan kita tuh pulang percaya wal yaumil akhir, di hari akhir atau hari kiamat, percaya. Bahkan kalau di dalam kitab itu wajib kita mempercayai hari kiamat. Kalau kada percaya hari kiamat, itu kemungkinan kita tuh ya bisa meremehkan lah. Wajib kita mempercayai hari kiamat. Watu minabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar yang baik dan qadar yang buruk. Di setiap kebaikan kita percaya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada datang kejahatan orang, kejahatan itu percayalah itu adalah kita ujian untuk kita. Atau misalnya kita ini sedang dijahati orang, itu ujian untuk kita. Atau pulang misalnya untuk kebaikan, maka itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala, berkata pulang laki-laki tadi, sadaqta, maka bujur engkau Jasidin, bujur. Qala fa akhbirni, dan berkata pulang laki-laki tadi, fa akhbirni anil ihsan, dan khabarkan pulang aku daripada ihsan. Kala an ta'budallah ka'annaka taraka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya menyembah Allah, bahwasanya seorang yang hendak tahu masalah ihsan tadi itu menyembah Allah seakan-akan inya tadi melihat. Menyembah Allah seakan-akan inya tadi melihat. Fa illam takun, maka jikalau tidak melihat tarahu fa innahu yaraka. Jikalau tidak melihat kalau kita ni menyembah Allah tapi seakan-akan kada tahu lawan, seakan-akan kada melihat lawan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu, maka bahwasanya Allah yang akan melihatmu. Kalau nyajar guru kita bahari,
kalau kita hendak sembahyang itu seakan-akan kita tuh diawasi. Jadi seakan-akan ada bujur-bujur orang yang mengawasi kita itu nah. Jadi itu maksudnya tuh seakan-akan bujur-bujur ada. Jadi kan sama lawanang di sini. Kalau bahwasanya beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat dengan Allah. Jadi kalau kita masih ya kurang ibaratnya, jadi itu kawa sebagai dalil atau bukti bahwasanya Allah itu memang dasar ada. Qala fa akhbirni, berkata pulang seorang laki-laki tadi, anis sa'ah, ujar laki-laki, khabarkan kepadaku daripada hari kiamat. Qala ma mas'ulu anha bi'a'lama binas sa'ili, ujar Nabi, tidak, berarti manafi lah, al mas'ulu tidak mengetahui, anha daripadanya hari kiamat tadi, bi'a'lam dengan yang mengetahui, minas sa'ili daripada pertanyaan. Artinya kayak gini maksudnya, pertanyaan sampian itu sama aja kada pada mengetahui, kada yang tahunya masalah hari kiamat lah. Qala fa akhbirni an amaratiha, dan berkata pulang si laki-laki tadi, fa akhbirni, maka kabarkan aku daripada amaratiha, yaitu tentang tanda-tandanya tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya kiamat. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal ammatu, antalidal ammatu rabbataha, bahwasanya melahirkan seorang hamba, melahirkan hamba itu akan tuannya. Ini kalau jangan diartikan Tuhan lah, ini tuan atau majikan. Antalidal ammatu rabbataha, maka bahwasanya melahirkan akan budak perempuan itu tadi akan tuannya atau majikannya. Wa antaral hufata, dan bahwasanya engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, ya sidin lah. Orang melihat orang yang tidak beralas kaki. Al-ala tara'a syai yatawaluna fil bunyan, dan orang fakir yang bermegah-megahan, yasidin, atau jakanya bahasa Banjar itu baluluntawan, baharat-haratan. Itu adalah salah satu daripada tandanya hari kiamat. Summan talaqa falabistu malian, kemudian laki-laki itu tadi pergi lah. Falabistu malian, maka aku terdiam, yasidin, terdiam sebentar. Satu mat terdiamnya oleh siapa yang terdiam, yaitu Sayyidina Umar. Summa qala ya Umara, kemudian qala berkata Nabi atau bersabda Nabi, ya Umara, wahai Umar, anta dari manisa ilu, jakanya bahasa tu, wahai Umar, tahulah siapa nang daripada orang memberi pertanyaan tadi. Diujar Nabi, wahai Umar, tahulah siapa nang memberi pertanyaan kepadaku tadi. Qultu, maka berkata Umar, Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, a'lam, yang lebih mengetahui, isim tafdil inilah. Wa rasuluhu a'lam, maka Allah dan Rasulnya nang mengetahui. Qala, maka bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, maka berkata Nabi, maka bahwasanya Jibril atakum yang datang tadi, yu'allimukum dinakum, yaitu melajari kalian melajari akan agama kalian. Rawahu Muslim, wallahu a'lam.